Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunitas unggulan di Desa Gunung Mantuk, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, yang mana tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu Syafrina Sari Lubis MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengendalian hayati. Berikut penjelasannya. Panga adalah suatu kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya berjarak 175 km dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, dan 25 km dari Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya. Terdapat dua mukim yang terdapat di Kecamatan Panga, yaitu Mukim Pangapasi dan Mukim Pangapucuk. Mukim Pangapucuk merupakan mukim yang mayoritas penduduk desanya adalah petani padi. Salah satunya adalah Desa Gunung Mantuk. Masyarakat memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam padi, baik untuk dikonsumsi sendiri atau untuk keperluan ekonomi. Padi adalah salah satu makanan pokok paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Makanan ini dikonsumsi terutama di Asia dan Amerika Selatan. Padi dengan nama ilmiah Oryza sativa L. adalah tanaman yang dibudidaya, meski ada juga yang merupakan padi liar. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indochina, namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Padi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia karena sumber energi dan karbohidrat bagi mereka. Penurunan produksi beras dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Selain pengaruh dari sistem tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini, pengaruh dari organisme pengganggu tanaman atau OPT juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Ada beberapa organisme pengganggu tanaman yang sering menyerang padi, di antaranya yaitu yang pertama wereng coklat. Wereng coklat atau Nila parvata lugens merupakan hama padi yang paling berbahaya dan merugikan, khususnya di Indonesia. Serangga kecil ini menghisap cairan tanaman padi dan sekaligus juga menyebarkan virus atau reovirus yang menyebabkan tanaman padi terinfeksi penyakit tungro. Yang kedua ada kepik hijau atau Nezara viridula. Padi yang terkena serangan kepik hijau memiliki bekas seperti tusukan pada bagian batang. Sementara pada bagian buah, hama tanaman padi ini meninggalkan bekas berupa noda bercak bekas hisapan. Dampak bila padi terkena hama kepik hijau adalah memiliki bentuk yang lebih kerdil bila dibandingkan pada padi umumnya. Yang ketiga, walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Sama halnya dengan kepik hijau, walang sangit pun menjadi hama tanaman padi yang mengancam produktivitas. Jika padi terserang walang sangit, membuat kualitasnya menjadi tidak bagus. Contohnya, nampak seperti keriput dan berwarna coklat. Selain itu, dari segi rasa pun tidak enak. Yang terakhir ada keong mas atau Pomace canaliculata L. Keong mas biasanya akan menyerang di saat masa vegetatif dan ketika dalam masa pembibitan. Hama tanaman padi ini dianggap merusak karena dapat memarut jaringan tanaman untuk dimakan. Akibatnya, bibit padi pertanaman menjadi hilang. Cara mengatasi atau membasmi hama tersebut adalah yang pertama, cara membasmi wereng coklat menggunakan musuh alami wereng. Musuh alami wereng merupakan salah satu cara efektif untuk membasmi wereng. Selanjutnya, memberikan jarak tanam pada tanaman padi. Hal ini dikatakan karena jika terlalu rapat maka dikhawatirkan populasi hama wereng akan semakin meningkat dan dengan cepat menyerang tanaman padi. Selanjutnya adalah menyemprotkan insektisida pada padi yang terserang hama wereng. Selanjutnya, cara mengatasi hama kepik hijau.
Untuk mengatasi hama ini, biasanya petani di Desa Gunung Mantuk menggunakan pestisida yang disemprotkan ke padi untuk membasminya. Selanjutnya, untuk membasmi hama walang sangit, petani di Desa Gunung Mantuk biasa menggunakan perangkap dari bangkai ikan atau udang untuk mengatasi hama walang sangit. Hal ini dikarenakan walang sangit sangat tertarik dengan bau busuk atau bau bangkai. Petani juga biasa menggunakan pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan cara menyemprotkan insektisida pada tanaman padi. Yang terakhir yaitu cara mengatasi keong mas. Petani biasa mengatasi serangan keong mas dengan cara manual, yaitu mengambil telur dari hama ini serta dengan mengambil keong-keong baik yang kecil maupun yang besar yang terdapat di sawah tersebut dan dibuang atau dibasmi.